Nah, Non Pak, mana kongsi ngomong reknya kuliahnya mah ya udah Pak, Mike rek ngebantu Bapak digawe we. kerja cita-cita Muna. Bapak masih sanggup biayain kamu, walaupun Bapak cuma seorang petani. Ingat nak, orang besar bukan yang tinggi sekolahnya, tapi yang tahu cara bersyukur. Pak, Michael berangkat ke kota dulu ya buat melanjutkan pendidikan. Bapak diusing sehat terus. Ulah ting capek digawe. Ya nak, kau juga sehat-sehat di sana ya, jangan lupa Iya makan. Pak. Mah, Michael mau berangkat kuliah dulu ke kota ya mah. Mau melanjutkan kuliah dulu. Jangan lupa doakan Michael ya mah. Misi Iya, ibu-ibu kos ya? iya benar. Ya saya mau tanya, apakah kosan ini kosong? Iya lagi kosong. Kalau kira-kira fasilitasnya lengkap nggak? Lengkap udah ada kamar mandi sama itu dapur juga ada. Oh boleh deh. Harganya 700 sebulan. Mau? Oh iya boleh. Kalau boleh tahu kamu dari mana? Saya dari kampung Bu. Oh dari kampung. Oh ya udah kalau untuk bulan ini kamu gak usah bayar aja dulu. Bayarnya bulan depan aja biar sekalian kamu cari kerja sambil kuliah kan? Iya. Nah boleh boleh boleh. Makasih Bu. Ya kamu udah boleh tinggal di sini mulai hari ini tentunya. Kalau Ya. butuh apa-apa bilang ke ibu aja ya. Iya Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ah, bagus banget. Oke. Start dulu. Aduh. Michael, Kunaon? ini ada surat. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Nak, bagaimana kabarmu di sana? Bapak selalu berharap kamu makan cukup dan tidur nyenyak. Rumah terasa sepi. Tak ada lagi suara langkahmu. Tiap pagi, tak ada tawa yang dulu memenuhi halaman. Bapak masih sering duduk di teras rumah. Kadang, Bapak senyum sendiri. Kadang mata ini tiba-tiba basah. Namun, kamu tidak perlu khawatir apapun yang kamu lakukan di sana. Bapak di sini akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu.
Kok nggak angkat ya? Iya teh. Hah? Beneran teh? Iya. Bapak. Kenapa tinggalin Michael, Pak? Michael udah nggak ada siapa-siapa lagi di rumah. Mama juga nggak ada. Michael sekarang hidup sebatang kara. Kenapa tinggalin Michael, Pak? Sejak bapak meninggal, dunia seperti berhenti sejenak. Masih sulit dipercaya. Dikala hari itu yang tak pernah aku lupa, malapetaka yang tiba-tiba datang menyiksa bagaikan rumpunan batu yang menghabisi sukacita sampai tak tersisa. Hanya berkeping-keping, engkau yang sudah kaku terbaling. Ketika aku menahan agar mata ini tetap kering, sialnya aku keliru. Hujan deras menyelimuti wajahku saat engkau benar-benar pergi tanpa berpamitan kepadaku. Ruang sukacita yang kerap kali diisi oleh tingkah lakumu kini hampa dan berdebu. Begitu beratnya bagiku untuk tenang usai engkau yang telah berpulang sebelum aku pulang. Dan sejak itu, aku belajar bahwa kehilangan bukan hanya tentang kepergian, tapi tentang bagaimana diriku yang ikut mati bersamanya. Tahu nggak sih sinetron itu cewek wajar nggak sih dia cewek ternyata dari mukanya Bentar deh. Kayaknya itu anak baru nggak sih dari desa? kayaknya dia dari desa deh kelihatan tinggi banget. Kasian sih, tapi kan di foto nggak bisa ikut terus. Ini juga adalah kota nggak tutup orang yang nonton. Selamat pagi. Pagi Pak. Hari ini kalian tutup kelompok untuk buat tugas proyek ya. Baik, Pak. Komisi, apakah boleh gabung untuk kalian? Ya boleh, asal kamu bisa ngikutin info kami. Nggak ngilang-ngilang aja sih. Catat aja apa namanya? Ini Siapa? Ya, Michael. Oke. Lepas ya 5 orang. Oke. Baik, sampai di sini dulu gabungan kita. Tugas kalian bisa kumpulkan besok. Tepuk tangan untuk kita semua. Sama-sama.
Tadi aku lihat bukumu di bawah meja. Ya. Kamu nggak takut jalan sendirian? Biasa aja, aku tiap hari juga udah begini kok. Aku kira anak kota gak betah sendirian. Kita udah terbiasa di kota sendirian, kalau nggak hidup sendirian, ya tenggelam. Kalau di desaku sendiri itu justru aneh. Selalu ada yang nyapa, selalu ada yang bantu. Makanya aku masih belajar caranya, biasa aja di sini. Di kota emang kayak gitu, itu juga biasa kok. Si bangun aku uangku udah habis. Kamu woy, di dana aku tinggal 50 doang, Cok. Padahal kan itu baru hari berapa. Dunia lagi kebalik ya. Ya kan? Apa tuh? Tuh, itu. Tumben datang awal. Biasanya kan juga gak pernah datang awal. Ya pengen datang pagi aja. Jadi semuanya, baik kelompok kalian sudah saya nilai. Ada satu kelompok yang nilainya paling menonjol. Penjelasannya rapi, datanya lengkap, dan penyajiannya luar biasa. Kelompok dengan nilai tertinggi saat ini adalah kelompok tulis. Jadi yang itu juga hari malam itu. Ya dia sih, soalnya kemarin aku lihat dia di kelas 9 aku kira dia cuma anak desa cewek, ternyata jago juga ya analisis data. Temuan kita sampai di sini saja. Baik, Pak. Ya Pak. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Kamu mau nggak sih terima kasih ke mereka? Ya, kamu udah berjuang bagus banget. Ya, cuma ngerjain di rumah aja. Kerjaan tugasnya. Masa itu bagian dari semua orang gak sih? Iya. Iya, padahal kita banget sebenarnya. Anak kayak gitu, pasangannya mungkin donornya habis dari sini, aku udah penuh revisinya, dosen minta tanda tangani dua anggota. Habis ini kau nongkrong sama kita. Ya, biar Lagi ya biar anak kota juga tahu rasanya nongkrong di kafe. Ya minimal biar anak kota belajar juga gimana caranya rendah hati. di kafe aja deh. Beberapa hari sudah berlalu. Karena tugas kelompok itu membuat obrolan kami makin panjang. Dan tawa jadi hal yang paling sering muncul tiap ketemu. Ternyata cuma butuh waktu dan sedikit keberanian buat buka diri. Dulu cuma, siapa sih dia? Sekarang malah, ayo nongkrong, gue traktir. Kadang teman datang bukan dari tempat yang kita harapkan, tapi dari jalan lain. Jalan yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kadang aku ngerasa kota ini terlalu keras buat hati yang tumbuh di antara suara jangkrik dan angin sawah. Di sini orang jarang menatap, jarang tersenyum, semua terburu-buru seolah waktu bisa dibeli. Kota ini mungkin kelihatan dingin di matamu, terlalu ramai tapi juga terasa sepi di saat yang sama. Tapi percayalah, gak semua hal yang keras itu kejam, dan gak semua yang tenang itu indah. Kota ini cuma lagi nunggu seseorang yang mau ngertiin, yang mau lihat lebih jauh dari gedung tinggi dan jalan macetnya. Kadang keindahan gak langsung kelihatan, dia muncul pelan-pelan lewat hal-hal kecil yang sering kamu lewatin tanpa sadar. Mungkin suatu hari nanti kamu bakal sadar kalau kota ini gak seburuk yang kamu kira. Dia cuma butuh kesempatan buat dikenang.
di balik semua itu ada rasa aman yang diam-diam tumbuh, seolah bilang kamu gak sendirian di sini. Sisi positif perkotaan bukan pada keindahan fisiknya, tapi pada jiwanya. Kota membuatmu sadar bahwa kamu bukan yang satu-satunya berjuang, dan tempat di mana ribuan orang berjuang bersama tanpa saling mengenal. Kita rasa sepi, ada banyak raga berjuang di bawah langit kota yang sama. Kita nggak sendiri di kota ini, cuma belum sempat saling menyapa. Kadang aku ngerasa kota ini terlalu keras buat hati yang tumbuh di antara suara jangkrik dan angin sawah. Di sini orang jarang menatap, jarang tersenyum, semua terburu-buru seolah waktu bisa dibeli. Kota ini terlalu keras untuk jiwa yang datang dari tenang. Aku tahu, kota ini mungkin kelihatan dingin di matamu. Terlalu ramai tapi juga terasa sepi di saat yang sama. Tapi percayalah, gak semua hal yang keras itu kejam. Dan gak semua yang tenang itu indah. Kota ini cuma lagi nunggu seseorang yang mau ngertiin, yang mau lihat lebih jauh dari gedung tinggi dan jalan macetnya. Kadang keindahan gak langsung kelihatan, dia muncul pelan-pelan lewat hal-hal kecil yang sering kamu lewatin tanpa sadar. Mungkin suatu hari nanti kamu bakal sadar kalau kota ini gak seburuk yang kamu kira. Dia cuma butuh kesempatan buat dikenang, bukan dihakimi. Hangatnya kota gak selalu datang dari matahari, kadang dari ulu kenangan yang menyangkut di udara, dari langkah kaki yang mengulang jalan yang sama tiap hari. Kota ini mungkin tua, mungkin berisik, tapi di balik semua itu ada rasa aman yang diam-diam tumbuh, seolah bilang kamu gak sendirian di sini. Sisi positif perkotaan bukan pada keindahan fisiknya, tapi pada jiwanya. Kota membuatmu sadar bahwa kamu bukan yang satu-satunya berjuang, dan tempat di mana ribuan orang berjuang bersama tanpa saling mengenal. Kita rasa sepi, ada banyak raga berjuang di bawah langit kota yang sama. Kita nggak sendiri di kota ini, cuma belum sempat saling menyapa.